Selamat pagi teman-teman. Teman-teman, jadi kita semangat teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya Ketua Gede Merdo teman-teman, nomor WA 087861938496. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar teman-teman. Mari teman-teman, terutama untuk agent yang baru teman-teman, gimana cara memulai di Prudential teman-teman. Jadi teman-teman ingin dapat nasabah. Kemudian teman-teman, gimana cara menyampaikan program yang teman-teman punya ke orang agar orang atau calon nasabah itu bisa tertarik atau mau membeli program yang Anda jual. Jadi teman-teman yang baru mungkin bingung dia gimana caranya dia. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk gimana caranya promosi program. Jadi pada kesempatan ini program yang akan saya sampaikan adalah Procinta teman-teman. Oke teman-teman, mari kita belajar dan saya yakin kalau teman-teman mau belajar maka teman-teman akan bisa sukses di Prudential. Oke teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Jadi perkenalkan saya Ketut Gede Merdo teman-teman. Nomor WA 0878619938. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman terutama untuk agent yang baru teman-teman untuk belajar presentasi teman-teman. Jadi pada kesempatan ini materinya adalah program warisan, yaitu menggunakan produk dari Procinta Prudential teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita telepon dulu calon nasabahnya. Kemudian sudah buat janji seperti itu teman-teman, kemudian ketemuan bisa lewat face to face teman-teman atau lewat virtual teman-teman, lewat video call atau Zoom teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita ketemu dengan calon nasabah, kita lakukan dulu basa-basi teman-teman. Jadi basa-basinya ini bisa sebentar, mungkin 5 menit atau 10 menit atau bahkan bisa lebih kalau suasananya belum nyambung teman-teman. Jadi kita harus, yang pertama adalah cairkan dulu suasana teman-teman, kemudian kita lanjutkan ngobrolnya teman-teman. Jadi pada saat kita basa-basi itu yang kita lakukan adalah puji kelebihan yang dipunyai oleh calon nasabah. Karena apa? Karena setiap calon nasabah atau setiap orang pasti mempunyai kelebihan. Kelebihanlah yang kita puji teman-teman, walau sekecil apapun kelebihannya, itulah yang kita tunjukkan kepada dia. Misalkan kita ngobrolnya misalkan di ruang tamu, Bapak, jadi Pak Putu bagus sekali, kamarnya, ruangnya bersih sekali, jadi rapi. Terus di sini ada ada piagam-piagam banyak dipajang di ruang tamu ini. Wah, luar biasa. Itu piagam milik siapa? Oh, itu milik anak saya gitu misalkan. Itu milik anak saya, jadi anak saya itu adalah berprestasi di bidang karate gitu misalkan. Anak saya sampai dapat kejuaraan di berbagai tingkatan seperti kabupaten juara 1, provinsi juga juara 1, bahkan sampai di tingkat nasional. Nah, itu dengan bangganya dia menceritakan seperti itu. Wah, bagus sekali Pak Putu, anak Bapak berprestasi gitu. Ngomong-ngomong, nanti mau disekolahin di mana? Oh, nanti mau disekolahin di sini. Nah, oke lah. Jadi sudah lanjut seperti itu. Oke Pak Putu, saya mau mau cerita nih. Karena apa? Karena kita sih semua orang, yang namanya orang hidup itu pasti suatu saat akan meninggal Pak Putu ya. Jadi orang hidup pasti meninggal suatu saat, dan kita berharap kita usia panjang. Jadi usia kita tuh panjang usia, itu harapan kita sehat terus. Tapi yang namanya kondisi atau perjalanan ke depan kita tidak bakal tahu Pak Putu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita meninggal terlalu dini Pak Putu. Jadi kita tiba-tiba besok kita meninggal. Pernah kan dengar ada orang yang sekarang sehat, besoknya tiba-tiba meninggal. Mungkin karena diseruduk mobil gitu ya. Ya, kalau misalkan kita diseruduk oleh cewek cantik kan enggak masalah, tapi yang nyeruduk ini mobil besar, jadi bis gitu. Bis yang nyeruduk ya meninggal di tempat langsung. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib daripada keluarga kita. Jadi batal deh anak kita kuliah nanti kalau begitu caranya. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana jika kita meninggal terlalu tua Pak Putu. Jadi kita bekerja anggaplah sampai usia 60 tahun, tiba-tiba
kita sudah usia 60 tahun, kita sudah pensiun, sudah tidak mampu lagi bekerja, kita dikasih usia panjang sama Tuhan. Astungkaro, jadi puji Tuhan, kita setiap ulang tahun mengucapkan selamat ulang tahun, panjang usia, masih hidup kita. Kita beneran dikasih usia panjang sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi usia 70 masih hidup, usia 80 masih hidup, usia 90 masih juga hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah untuk bisa bertahan hidup itu perlu biaya, Pak Putu. Nah, itu perlu biaya untuk bertahan hidup itu. Gimana jadinya dengan biaya hidup kita itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, jadi terus berikutnya adalah seperti yang dibilang tadi, bagaimana jika misalkan kita tuh meninggal terlalu muda atau misalkan atau sejak tiba-tiba misalkan besok kita meninggal, jelas untuk biaya kelangsungan hidup itu daripada keluarga kita, apa yang dilakukan? Bisa jadi ambil tabungan. Itu kalau tabungannya cukup, itu misalkan. Kalau tidak cukup bisa pinjam, ya kalau dapat minjemnya. Dan itu susah kita minjem uang, apalagi kita sudah tidak ada, sedangkan istri hanya ibu rumah tangga biasa, jadi orang ragu ngasih pinjaman uang pada kita. Terus ujung-ujungnya nanti bisa jual tanah. Jadi termasuk untuk biaya penguburan, kuliah, biaya anak hidup. Jadi terus tanah kita bisa habis terjual. Jadi bisa jadi bangkrut jadinya kalau seperti itu. Nah, jadi kan ini merupakan masalah jadinya kalau kita ini beneran terjadi. Kadang-kadang kita melupakan ini. Ya yang penting kita lakuin yang sekarang, ya untuk besok lah berpikir. Kadang-kadang kita seperti itu berpikirnya. Tapi kalau kita pikirkan lebih jauh, kita sayang sama keluarga kita. Kalau beneran itu terjadi gimana? Kita sih harapannya adalah usia panjang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba besok meninggal, nah untuk itulah saya jadi punya program gitu ya, Prudential, dia tuh memberikan solusi. Jadi perusahaan kami ada solusi. Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu sama Pak Putu. Pak Putu, kalau kita lihat suatu pohon, itu jelas pohonnya itu kan ada batang, ada akar ya, itulah daun juga ada. Jadi saya mau bertanya sama Pak Putu. Jadi di pohon itu, pada pohon itu ada batang dan ada akarnya. Saya mau bertanya, yang mana kira-kira yang lebih penting, akar atau batang, Pak Putu? Jadi apakah batangnya yang lebih penting atau akarnya? Nah, oke. Jadi langsung saja Pak Putu ya, saya kasih jawabannya bahwa yang lebih penting itu adalah akar. Jadi batang itu kita anggap adalah seperti gaji atau penghasilan yang kita dapatkan. Sedangkan akar itu adalah sebagai simbol seperti pencari nafkah, ada orangnya. Nah, jadi kalau batangnya itu misalkan ditebang, batangnya ditebang, jelas itu pohonnya masih bisa tumbuh lagi. Misalkan contoh pohon bayur itulah. Jadi ada beberapa pohon yang kalau misalkan potong dia tuh batangnya, dia akan tumbuh lagi. Sedangkan kalau akarnya dicabut, jelas batangnya akan mati. Nah, jadi sama juga seperti itu. Kalau kita sekarang punya penghasilan, terus penghasilannya kita tuh misalkan dihabiskan untuk bulan ini, jelas bulan depan kita masih bisa menghasilkan uang lagi. Tapi kalau misalkan kita yang meninggal, jelas penghasilannya akan stop. Nah, jadi di sini yang lebih penting adalah pencarian nafkah daripada penghasilan yang didapat. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau pencarian nafkah masih hidup, maka masih bisa cari uang. Jadi contohnya misalkan tiba-tiba kita bekerja suatu perusahaannya bangkrut, gitu misalkan, atau kita di PHK, atau misalkan kita masih bisa cari uang. Tapi pertanyaannya adalah gimana kalau kita tuh tidak bisa bekerja untuk selama-lamanya karena kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Itu yang menjadi pertanyaan. Siapa yang membiayai keluarga kita itu, Pak Putu? Oke, jadi saya mau bertanya Pak Putu, kalau Pak Putu sekarang usianya berapa? Oke Pak Putu, kita jadi misalkan 30 tahun Pak Putu ya. Jadi biaya hidup per bulan daripada Pak Putu berapa kira-kira? Jadi misalkan di sini Pak Putu sebagai jadi pengusaha, jadi lumayan juga biaya hidupnya, jadi cicilan mobil dan cicilan rumah juga. Jadi itu total semua per bulan adalah anggap aja 30 juta Pak Putu. Nah, di sini Pak Putu ini ada resep keuangan keluarga. Jadi agar misalkan keluarga itu terjamin, maka itu ada resepnya. Kalau misalkan keluarga itu adalah biaya hidupnya per bulan adalah 30 juta, itu harus dia tuh mempunyai deposito itu sebanyak biaya hidup itu selama 10 tahun.
Jadi maksudnya adalah kalau biaya hidupnya anggaplah 30 juta, jadi itu dikalikan 1 tahun, jadi dikalikan 12. Terus kemudian dikalikan 10 tahun, jadinya itu adalah 3,6 miliar. Nah, jadi ada atau tidak adanya kita itu, jadi dengan ada uang 3,6 miliar ini, maka keluarga kita akan terjamin kehidupannya. Itulah asumsi yang atau kita dapatkan gitu ya. Jadi ada rumusnya, jadi seperti itu. Jadi 3,6 miliar harus ada itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Pak Putu, apakah sudah ada deposito sebanyak 3,6 miliar? Oke, Pak Putu. Jadi Pak Putu misalkan kalau sekarang belum ada. Kalau misalkan sekarang ingin membuat program deposito sebanyak 3,6 miliar gitu ya. Jadi Pak Putu itu kalau misalkan pilihan pertama misalkan nabung biasa, misalkan anggaplah nabungnya atau di tempat yang biasa seperti di bank atau misalkan di LPD atau di mana misalkan Pak Putu nabung gitu ya. Itu misalkan untuk mendapatkan uang 3,6 miliar itu, seandainya misalkan nabung itu per bulan bisa separuh daripada biaya hidup misalkan. Jadi biaya hidupnya adalah 30 juta, sekarang separuhnya jadi kita ditabung gitu, misalkan 15 juta sebulan nabung gitu, misalkan. Jadi itu membutuhkan waktu 20 tahun baru uang 3,6 miliar itu terkumpul. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan lagi sebulan kita meninggal? Jadi uangnya baru ada 15 juta, itu nggak cukup. Jadi yang disarankan adalah 3,6 miliar. Jadi lagi 20 tahun baru tercapai. Oke, Pak Putu, ini saya ada satu ide gitu ya. Jadi di Prudential itu ada namanya program Prucinta. Jadi cukup seandainya Pak Putu misalkan usianya 30 tahun, itu cukup menyisihkan per bulannya itu adalah 3,2 juta. Jadi 3 jutaan lah sebulan. Jadi kalau misalkan yang biasa itu 15 jutaan, jadi hampir lagi 12 juta ada keringanan. Jadi dibandingkan dengan nabung biasa. Jadi di sini dengan nabung 3 jutaan ini dia anggap saja itu kita. Nah, ini modelnya kayak ini. Jadi kalau nabung biasa seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, itu dia tuh 3,6 miliar itu dia siap lagi 20 tahun dia tuh baru akan terkumpul 3,6 miliar itu. Nah, saya tuh bukan mengatakan bahwa tuh menabung biasa itu jelek, itu bagus menabung biasa. Tujuan menabung biasa itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari gitu, misalkan tiba-tiba ada genteng bocor, tiba-tiba ada kebutuhan lain yang mendadak, itu perlu kita menabung seperti itu. Tetapi ini untuk itu yang menabung rutin. Yang ini adalah kita tuh menabungnya untuk program dana darurat. Jadi perlu kita menyiapkan tabungan untuk dana darurat. Jadi ini dana darurat namanya ya, kita siapkan dari Prudential gitu ya. Itu di sini ada program dana darurat yaitu berupa Prucinta. Itu 3,2 juta aja sebulan kita nabung itu kita bisa menghemat itu ya. Sekitar lagi 12 juta kita bisa hemat itu begitu kita nabung 3 jutaan itu sudah langsung warisan 3,6 juta. Sudah langsung warisan 3,6 miliar itu siap hari itu juga. Jadi setelah di ACC tentunya. Jadi ketika kita setor itu aplikasi pengajuannya gitu, misalkan lagi sejam atau lagi 2 jam itu di ACC. Jadi atau besoknya atau di ACC. Jadi itu langsung begitu di ACC itu langsung 3,6 miliar itu langsung siap. Nah, pertanyaannya adalah tiba-tiba meninggal misalkan, jadi kecelakaan misalkan, maka uang 3,6 miliar itu langsung cair, itu bisa diproses, itu maksudnya bisa dicairkan itu. Jadi menarik sekali program ini. Jadi karena ini adalah sebagai program untuk dana darurat gitu. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu Pak Putu pilih yang mana? Apakah Pak Putu hanya menabung seperti biasa saja gitu misalkan, atau membuat program dana darurat tambahan itu di Prucinta kami teman-teman. Jadi Pak Putu. Oke, terus apa saja yang didapatkan lagi itu ya, atau lebih detailnya maksudnya itulah. Jadi ini ditanggung selama 20 tahun warisan sebesar 3,6 miliar. Jadi semenjak sekarang ikut itu sampai selama 20 tahun itu ditanggung besarnya adalah 3,6 miliar. Bahkan gitu ya, itu kalau misalkan meninggalnya itu karena kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan non lalu lintas, itu ada tambahan.
Jadi ada tambahan itu bisa kalau misalkan seperti ini dia bisa 10 miliar dapatnya. Kalau meninggalnya karena kecelakaan. Jadi bisa lebih daripada 3 miliar, itu bisa 2 kali lipat, itu seperti itu. Atau bahkan bisa 3 kali lipat apa namanya Pak Putu. Jadi kalau di sini dia maksimal untuk tanggungan kecelakaannya itu adalah sampai 7 miliar, berarti anggaplah 7 miliar. 7 miliar ditambah dengan 3,6 miliar berarti 10,6 miliar dapatnya. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan. Dan oke Pak Putu, harapan kita kan usia panjang. Kalau memang apa namanya tuh usia kita tuh betul-betul sesuai dengan harapan kita dikasih usia panjang. Setelah di tahun ke-20 kita masih hidup, kita tidak menggunakan fasilitas ini ya. Jadi kita tidak meninggal, puji Tuhan kita sehat atau hidup ya. Maka apa? Maka uang yang kita taruh di Prudential itu selama 10 tahun kita naruhnya di sini ada. Itu total uang yang ditaruh adalah kalau misalkan 3 jutaan per bulan itu sekitar 384 juta. Itu uang yang kita taruh selama 10 tahun. Jadi kita naruhnya 10 tahun tapi dapat fasilitas 20 tahun. Nah, itu uangnya yang 384 juta yang kita taruh selama 10 tahun, yang kita taruh cicil itu selama 10 tahun. Kemudian di tahun ke-20 kita masih hidup itu, maka uangnya akan dikembalikan utuh sebesar 384 juta. Jadi menarik sekali. Jadi uang kita gak hilang. Ini menariknya program Peru Cinta, jadi uangnya akan dikembalikan utuh. Itu jadi ini program Peru Cinta ini akan memastikan bahwa program kita itu akan berjalan. Seperti contohnya misalkan untuk muliakan anak itu akan tetap berjalan. Karena apa? Karena kalau terjadi apa-apa dengan diri kita, maka anak-anak kita itu akan tetap kuliah dengan warisan yang besarnya 3,6 miliar ini. Oke, Pak Putu, terus gimana nih? Karena saat ini banyak sekali orang yang trauma dengan namanya asuransi itu. Oke, jadi kita lihat dulu perusahaannya, bahwa kita menyadari bahwa banyak asuransi yang tidak bagus itu ya, kualitasnya itu bukan profesi asuransi yang bermasalah, tapi ada beberapa oknum gitu ya, sehingga membuat asuransi itu tercoreng gitu ya, itu dianggap seperti itu padahal tidak. Jadi kalau kita lihat apa namanya, atau kita misalkan pernah ke rumah sakit Pak Putu ya, terus atau ada pasien yang sempat bertengkar misalkan dengan perawat di sana, kemudian pasiennya sampai marah gitu ya, bertengkar di sana dengan perawatnya. Apakah semua perawat itu judes atau bermasalah seperti itu? Tidak. Jadi ada memang beberapa oknum yang seperti itu, apa namanya, bukan berarti semua perawat itu adalah judes. Yang sangat kasihan adalah jika pasien itu memutuskan untuk tidak mau berobat kemanapun. Jadi pasien itu tidak mau berobat ke rumah sakit karena apa? Karena di rumah sakit semua perawatnya adalah judes. Jadi itu sangat kasihan, akhirnya penyakitnya tidak terobati. Sama juga di sini Pak Putu, apa namanya, orang ada yang trauma dengan asuransi itu ya, misalkan ya, wajar saja seperti itu, tapi jangan kita tuh dengan seperti itu kita akhirnya tidak membuat perlindungan di program asuransi. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang rugi. Kalau ada musibah kita tidak punya uang, keluarga kita jadinya kelimpungan jadinya karena tidak ada biaya. Tapi kita harus mencari perusahaan asuransi yang bagus sehingga perlindungannya pasti akan dibayar. Jadi salah satunya adalah di sini Prudential. Jadi Prudential ini adalah perusahaan asuransi yang ada di Inggris gitu ya. Perusahaan ini berdiri tahun 1848 ada di Inggris. Perusahaan ini berkembang ke Jerman, Amerika, Perancis. Jadi perusahaan ini perusahaan raksasa, berdiri tahun 1848. Sudah melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Itu menandakan bahwa perusahaan ini kuat. Biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak kuat itu dia tuh bertahan 5 tahun. Kemudian semakin lama semakin banyak yang berguguran perusahaan-perusahaan tersebut. Apalagi melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu sangat pailit gitu ya. Tapi Prudential bisa melewati itu. Jadi Prudential juga berkembang sampai ke berbagai negara. Salah satunya adalah di sini yang seperti yang saya katakan barusan itu ke Jerman, Amerika dia. Itu tidak serta merta itu negara semaju Amerika dia dengan mudah itu menerima Prudential, tidak itu. Jadi kalau memang kualitasnya tidak bagus tidak akan diterima. Oke, terus
Seandainya misalkan perusahaannya tidak bagus, sudah diterima terus tidak bagus, pasti akan bikin masalah karena tidak bagus. Jelas itu akan komplain, bisa jadi itu kerjasamanya akan ditutup. Jadi Prudential dari dulu sampai sekarang terus berkembang di berbagai negara, semakin besar dan semakin besar, itu menandakan bahwa perusahaan ini tidak pernah bikin masalah, bahkan ini perusahaannya membantu memecahkan masalah. Nah itu, jadi membantu memecahkan masalah daripada klien-kliennya. Oke, terus Prudential ini dia tuh berkembang ke Asia. Jadi di Asia itu ada di Cina, Hong Kong, India, Indonesia, jelas Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam. Jadi banyak sekali perusahaan ini masuk ke berbagai negara ya. Di Asia aja seperti itu banyaknya dia. Dan jelas itu kita tahu bahwa di Jepang itu bahkan satu orang itu punya 3 polis rata-rata. Bisa polis untuk jiwa, polis untuk kesehatan, terus polis umum misalkan seperti membuat polis untuk rumahnya. Jadi rata-rata satu orang itu mempunyai 3 polis. Jadi tingkat persentase orang berasuransi di Jepang telah sudah 300%, teman-teman. Jadi itu perlu sekali di sana membuat asuransi, karena kalau tidak membuat asuransi di Jepang itu dianggap kita tuh merepotkan orang lain. Kalau kita meninggal itu membuat repot orang. Kalau kita misalkan ada sakit, merepotkan orang. Nah seperti itu. Jadi penting banget itu namanya asuransi, itu adalah perlindungan. Seperti kita mau keluar rumah, jadi kalau misalkan tidak bawa payung, jalan-jalan itu akan merepotkan orang lain. Karena apa? Karena kalau misalkan tiba-tiba hujan gitu ya, maka kita bisa basah kuyup. Itu, jadi kita bisa numpang sana, numpang sini. Jadi kalau kita tuh membawa payung, maka kita akan aman. Tidak akan merepotkan orang lain. Bahkan diri sendiri terutama, diri sendiri tidak repot, tidak sampai kehujanan. Oke, kemudian masuk ke Indonesia tahun 95 gitu ya. Jadi di sini Prudential sudah berumur 20 di Indonesia, jadi 25 tahun kurang lebih itu ya. Jadi sudah banyak sekali nasabah-nasabah yang klaim di Indonesia, dan bahkan di Indonesia Prudential itu sudah menjadi asuransi nomor 1 itu versi majalah Investor, itu sudah selama 12 tahun berturut-turut itu yang merekomendasi sebagai ranking 1 itu adalah bukan dari Prudential sendiri, karena nggak boleh itu mengatakan seperti itu, tapi yang ranking adalah itu majalah Investor di bawah naungan Menteri Keuangan, teman-teman. Oke. Jadi kalau dilihat di sini kinerja bisnis Prudential Indonesia tahun 2019 ini ya data terakhir ya, karena yang 2020 kan belum itu dikeluarkan ya, baru yang per kuartal aja dikeluarkan, tapi untuk data tahunannya belum. Jadi ini data tahunan untuk 2019 itu ya, total asetnya aja itu sudah 80 triliun gitu ya. Total aset 80 triliun, kemudian total pendapatan premi adalah 18,4 triliun, total labanya 4 triliun, investasi sahamnya 39 triliun, total pembayaran klaim itu adalah 11,8 triliun, jadi RBC-nya itu adalah 678% ya. Jadi yang distandarkan oleh pemerintah adalah minimal 120%. Jadi Prudential itu sudah RBC-nya adalah 678%, itu artinya seandainya nasabah terjadi klaim, misalkan semua nasabah kompakan meninggal kena tsunami misalkan, itu maka kekuatan daripada Prudential itu bisa membayar sampai 6 kali kelipatan. Jadi orang boleh meninggal sebanyak 6 kali gitu. Nggak mungkin lah sekarang sudah meninggal dibayar klaim, tiba-tiba besoknya hidup lagi, terus habis itu tiba-tiba lagi meninggal dibayar lagi klaim sebanyak 6 kali, nggak mungkin lah seperti itu. Jadi itu kemampuan daripada Prudential. Itu salah satu banyak perusahaan asuransi yang bangkrut gara-gara dana RBC-nya adalah kecil dia. Jadi begitu banyak yang klaim, tiba-tiba perusahaannya nggak punya dana untuk membiayai, itu yang jadi masalah. Tapi di Prudential dia aman, RBC-nya itu adalah 678%. Kemudian di sini jadi Prudential itu banyak sekali mendapatkan penghargaan. Jadi banyak sekali penghargaan dari Prudential Corporate memperoleh penghargaan itu adalah peringkat A3, jadi AAA, jadi dari Standard Poor dan Moody gitu ya. Kemudian MNG, jadi banyak sekali di sini penghargaannya. Nah ini Info Bank juga banyak di sini. Nah ini salah satunya ini dari majalah Investor yang terbaru yang 2019 itu ya. Jadi itu pada kelompok asuransi jiwa papan atas dengan aset di atas 25 triliun. 3 posisi terbaik itu ya. Yang pertama adalah Prudential, yang kedua AIA, yang ketiga adalah Indolife. Nah itu
Jadi pada kelompok yang terbesar itu adalah 25 triliun. Jadi belum ada, mestinya ada kelompok 50 triliun, mestinya ada kelompok 80 triliun atau 75 triliun. Jadi belum ada. Jadi yang paling besar itu kelompoknya, jadi kalau petinju kelas beratnya dia. Jadi ini kelompok yang paling besar itu adalah 25 triliun. Itu dipegang oleh Prudential ranking satunya. Nah itu kemudian di sini ada kelompok 10 sampai 25 triliun, ada kelompok di bawah 10 triliun gitu ya di sini. Jadi ada 5 sampai 10 triliun, ada 1 sampai 5 triliun. Itu banyak. Sedangkan Prudential itu adalah asetnya tadi itu 80 triliun. Kalau kita lihat di sini 80 triliun di asetnya. Jadi kelompok yang paling besar itu adalah 25 triliun. Jauh dia melampaui. 3 kali lipat lebih dia dibandingkan dengan kelasnya ada. Di kelas 25 triliun dia tuh nilainya atau asetnya itu 80 triliun. Jadi sangat-sangat besar Prudential. Sangat-sangat besar Prudential. Jadi sangat-sangat sehat dia. Top brand gitu ya. Jadi kalau kita ngomong top brand, jadi seperti misalkan tahulah produk-produk yang lain gitu. Saya agak enak mengatakannya. Jadi kalau sudah ngomongin asuransi pasti Prudential gitu, karena top brand dipegang oleh Prudential. Titanic gitu ya, kapal pesiar mewah Titanic tenggelam itu juga Prudential memberikan klaim sebanyak 292 penumpang gitu ya. Jadi sebanyak 12.834 pound sterling Inggris itu Prudential memberikan klaim pada waktu itu tahun 1912. Jadi teman-teman pasti ingat ya, kapal pesiar mewah pada saat itu gitu ya. Itu yang diperankan oleh Jack Andrews dia, itu mengalami musibah dia tahun 1912 itu buatkan filmnya itu yang kedua itu tahun 1997 nggak salah itu filmnya itu. Oke. Jadi kecelakaan itu berisiko bisa terjadi pada siapapun, seperti ini sepeda motor juga, mobil ini ada kecelakaan juga, macam-macam. Dan semua orang pasti akan meninggal suatu saat ya. Ini yang di Bali itu pasti akan diaben ya. Jadi biaya pengabenannya itu sekitar 50 juta atau habis ludes. Kalau tidak punya itu berisiko akan jual tanah. Itu jadi, dan selanjutnya biaya hidup ya, kuliah itu siapa yang akan menanggung. Jadi di sini juga ada Lim Suliong, beliau salah satu orang yang terkaya di Indonesia juga meninggal ya. Dan beliau juga mempunyai perlindungan berupa polis di Prudential. Jadi orang yang sangat kaya aja membuat perlindungan, kenapa kita tidak ya. Kemudian Menteri Kesehatan juga beliau padahal Menteri Kesehatan, jadi beliau juga manusia ya, jadi meninggal juga suatu saat ya. Bahkan beliau meninggal di usia masih muda ya. Bu Endang. Terus di sini ada Taufik Sabala. Sini bukannya tidak bisa nyetir, tapi ini namanya musibah dia. Jadi mobilnya mengalami kecelakaan, rodanya mau lepas, jadi beliau meninggal dia. Terus Krisio juga meninggal dia, itu karena kanker paru-paru dia. Semua ini nasabah di Prudential, termasuk ini mantan presiden kita almarhum Gus Dur itu juga meninggal. Jadi ini kejadian di daerah saya itu di Baluk, itu teman saya masuk SMP juga meninggal. Jadi bahkan meninggal usia muda, itu orang tuanya yang masih hidup, orang tuanya masih hidup sedangkan anaknya sudah meninggal. Itu udah kita tidak tahu. Itu yang paling kecil tuh anak itu cucunya jadi. Nah itu teman-teman, jadi klaimnya sudah dibayar. Yang ini kejadiannya di Karangasem dia. Itu baru bayar 1 kali sudah meninggal. Jadi itu bikin heboh dengan tetangga-tangganya, baru bayar 1 kali padahal itu polis sudah meninggal. Yang ini adalah Direktur Rumah Sakit Negara, itu juga nasabah di Prudential, meninggal karena tipes itu teman-teman. Jadi semua orang bisa meninggal suatu saat, tidak ada yang abadi. Jadi semua pasti mengalami perubahan, yang hidup pasti akan meninggal suatu saat. Yang menjadi pertanyaan, jadi bagaimana dengan kelangsungan hidup orang yang kita tinggalkan? Jadi Prucinta, jadi namanya adalah Prucinta. Jadi ini adalah pada kepedulian daripada Prudential kepada keluarga teman-teman. Oke teman-teman, nah nanti cara membayarnya itu adalah bisa ada lewat transfer ATM itu bisa, kemudian bisa dipotong langsung lewat buku tabungan boleh ya, atau kita bisa membayar lewat Indomaret atau Pegadaian bisa, atau ke kantor pos teman-teman. Jadi yang jelas tidak nitip sama agennya, jadi kita nasabah disarankan untuk membayar langsung. Oke, Pak Putu,
baguskan program menabung di Prudential ini. Jadi sebagus apapun programnya, kalau kita tidak ambil keputusan, maka itu akan lewat begitu saja. Dan itu biasanya akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Kenapa tidak kenapa tidak bikin waktu itu? Karena yang dipakai untuk membuat program di Prudential itu adalah kesehatan kita. Jadi sebanyak apapun kita punya uang saat ini, kalau kita tuh ingin membeli perlindungan di Prudential, jika pada saat ini kita sudah sakit, maka itu tidak bisa membelinya. Prudential akan menolak calon nasabah yang sudah sakit. Pertanyaannya adalah, ada jaminankah kita itu akan terus sehat? Kalau memang kita bisa menjamin bahwa kita itu akan sehat terus, pasti semua rumah sakit akan ditutup. Pasti rumah sakit semua itu akan ditutup. Kenapa sekarang banyak ada rumah sakit yang berdiri dengan megahnya? Rumah sakit mewah, ada rumah sakit swasta, itu banyak sekali sekarang tuh rumah sakit baru tuh, seperti hotel berbintang tuh, berbintang 5 tuh, jadi megah sekali tuh. Apakah dia tidak bangkrut rumah sakitnya? Tidak, karena pasiennya banyak. Itu menandakan bahwa apa? Bahwa orang itu suatu saat bisa sakit, bisa meninggal. Jadi sebelum meninggal biasanya sakit dulu, dirawat itu. Nah itu, jadi maka dari itu ayo bikin perlindungan di Prudential. Salah satu program yang tadi itu adalah program untuk perlindungan warisan. Jadi itu dengan kita mengambil keputusan sekarang, maka kita sudah menunjukkan kepada istri dan anak-anak kita bahwa kita sudah peduli sekali dengan mereka, dan ini adalah rasa cinta kita berupa polis Pak Putu. Oke Pak Putu tinggal tanda tangan di kertas ini. Ambil kesempatan ini mumpung Pak Putu sekarang masih sehat gitu ya, sehingga di kemudian hari keluarga Pak Putu akan merasa senang karena Pak Putu sudah peduli dengan mereka. Oke Pak Putu, terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih sudah memutuskan untuk join di Prudential. Oke Pak Putu, selamat pagi.